Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal kupas tuntas satu masalah yang lagi gawat-gawatnya nih buat para petani padi kita di Sumatera Selatan. Apa itu? Ya, lonjakan penyakit blas dan kresek. Nah, kita juga akan bahas strategi-strategi jitu dari para ahli buat ngelawan balik dan yang paling penting, ngamanin hasil panen kita. Oke, bagian pertama, ancaman baru di sawah. Dan subjudulnya, lonjakan penyakit blas yang mengkhawatirkan. Dengerin deh, situasinya ini benar-benar darurat loh. Angka-angka yang masuk dari lapangan nunjukin seberapa serius masalah ini. Coba lihat angkanya, 4.556 hektare. Kebayang nggak, seluas itu lahan yang kena serangan blas. Dan ini baru di Kabupaten Banyuasin aja loh, di tahun 2024 ini. Ini jadi bukti nyata seberapa cepat dan seberapa merusaknya ancaman ini. Nah, kalau kita lihat tren serangannya di seluruh Sumatera Selatan selama beberapa tahun terakhir, ini yang bikin kita harus ekstra waspada. Lihat deh, di tahun 2021 kan angkanya segini. Terus sempat turun tuh di 2023. Kita pikir udah aman kan? Ternyata di 2024, boom! Angkanya melonjak lagi, bahkan lebih tinggi dari tahun 2021. Ini artinya apa? Artinya masalah ini harus segera banget kita tangani. Oke, pertanyaannya kan kenapa kok bisa tiba-tiba meledak gini di tahun 2024? Nah, ternyata ada beberapa biang keladinya. Pertama, ada fenomena iklim yang makin ekstrim, ya kan? Cuaca jadi susah ditebak. Kedua, ternyata varietas padi Inpari 32 yang banyak banget ditanam petani, ketahanannya udah mulai menurun, jadi gampang banget diserang. Dan yang terakhir, jangan lupa kondisi tanah, khususnya di lahan rawa pasang surut yang cenderung asam. Jadi ini bukan cuma satu faktor, tapi kombinasi dari semuanya, iklim, genetika padi, dan kondisi tanah, yang akhirnya jadi surga buat penyakit ini berkembang biak. Nah, setelah kita tahu kenapa serangannya bisa parah banget, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kenali musuh Anda. Maksudnya, kita harus bisa membedakan antara penyakit blas dan kresek. Ini super penting loh. Soalnya kalau kita nggak kenal musuhnya, gimana mau ngelawannya? Salah identifikasi itu bisa berakibat fatal, bisa salah penanganan, dan akhirnya malah ngerugiin panen kita sendiri. Oke, kita bedah perbedaannya ya. Pertama, dari penyebabnya aja udah lain. Penyakit blas itu disebabkan oleh jamur, sementara kresek itu disebabkan oleh bakteri. Beda mahalukan. Nah, karena penyebabnya beda, gejalanya di daun juga jelas beda. Kalau Anda lihat ada bercak yang bentuknya kayak belah ketupat, terus di bagian tengahnya warnanya keabu-abuan, nah itu hampir pasti blas. Kalau kresek, gejalanya beda. Dia bikin daunnya kering tapi mulainya dari pinggir-pinggir daun, terus warnanya jadi abu-abu kusam gitu, kayak gosong. Jadi kuncinya, perhatiin bentuk dan lokasi bercaknya di daun. Oke, kita udah kenal musuhnya, sekarang gimana cara ngelawannya? Kita masuk ke bagian ketiga, strategi pertahanan terbaik. Dan kuncinya ada di sini, pencegahan yang proaktif dan preemptif. Maksudnya apa? Gampangnya gini, poin paling pentingnya adalah kita harus geser pola pikir. Jangan cuma bereaksi kalau udah ada masalah, tapi kita harus mencegah supaya masalah itu nggak pernah muncul dari awal. Itu pertahanan terbaiknya. Nah, gimana caranya mencegah secara proaktif? Ada 5 pilar utama yang harus kita pegang. Pertama, perlakuan benih. Jadi, sebelum benih ditanam, kasih perlindungan dulu pakai fungisida atau bakterisida. Anggap aja kayak imunisasi. Kedua, olah tanah yang optimal, terutama di tanah asam. Hindari bajak yang terlalu dalam, biar zat-zat berbahaya dari lapisan bawah nggak naik. Ketiga, atur manajemen tanam. Mulai dari jarak tanam yang pas, rotasi tanaman, sampai tanam serempak. Keempat, yang sering kelewatan nih, pemupukan berimbang. Jangan kebablasan pakai pupuk nitrogen ya, karena itu justru bikin tanaman rentan. Dan kelima, yang paling fundamental ya, pakai benih yang sehat dan tahan penyakit. Kalau kelima pilar ini kita jalankan, kita udah bangun pertahanan super kuat buat tanaman kita. Dan dari semua pilar pencegahan tadi, ada satu kalimat kunci dari para ahli yang harus kita ingat baik-baik. Kalimatnya sederhana, tuntaskan pada fase persemaian. Nah ini dia intinya, ini nasihat paling penting. Kenapa? Karena membereskan masalah penyakit ini pas masih di persemaian itu jauh lebih efektif dan efisien. Jangan tunggu sampai infeksi menyebar luas di sawah. Kalau udah telat, wah bakal jauh lebih susah dan mahal ngendaliinnya. Tapi gimana kalau kita udah usaha maksimal buat mencegah, serangannya tetap ada datang? Nah, jangan langsung panik. Kalaupun serangan terjadi, ada langkah-langkah cerdas yang bisa kita ambil. Inilah bagian keempat, saat serangan datang, dengan subjudul Hierarki cerdas untuk pengendalian. Jadi, apa itu hierarki pengendalian? Artinya, ada urutan tindakan yang harus kita ikuti. Prioritas pertama yang harus kita coba duluan adalah menggunakan agen pengendali hayati atau APH.
Ini adalah solusi yang ramah lingkungan, kayak tentara baik yang bisa melawan penyakit. Nah, baru kalau serangan udah parah banget dan cara hayatin nggak cukup, kita masuk ke pilihan terakhir, pestisida kimia. Ingat ya, ini adalah pilihan terakhir. Dan kalaupun terpaksa pakai, harus super bijak. Wajib ikuti prinsip 6 tepat, tepat sasaran, tepat dosis, dan lain-lain. Jadi strateginya jelas, utamakan yang alami. Kimia itu jalan terakhir. Oke, kita udah bahas dari hulu ke hilir, dari pencegahan sampai pengendalian. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, kunci kemenangan petani. Ini tentang bagaimana kita bisa benar-benar mengamankan panen dan tentunya penghidupan kita semua. Jadi, setelah semua strategi tadi, sebenarnya apa sih satu tindakan yang jadi perekat semuanya yang bisa memastikan kita berhasil? Dan inilah jawabannya. Sederhana, tapi sangat menentukan. Kuncinya adalah pemantauan intensif sejak awal. Ya, ini dia pelajaran utamanya. Kewaspadaan kita yang terus-menerus, kemampuan kita mendeteksi masalah sejak dini, itulah senjata paling ampuh yang kita punya. Dengan memantau secara intensif, kita bisa bertindak jauh lebih cepat dan lebih efektif, jauh sebelum masalahnya menyebar dan jadi tidak terkendali. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan, dan yang lebih penting, untuk ditindaklanjuti. Pertanyaannya adalah, dari 5 pilar pencegahan tadi, langkah mana yang akan Anda terapkan pertama kali di lahan Anda pada musim tanam ini? Karena pada akhirnya, pengetahuan ini baru berguna kalau jadi tindakan. Pilihan-pilihan proaktif yang Anda buatlah yang menjadi kunci sesungguhnya untuk meraih panen yang sehat dan pastinya melimpah.